dengan Bapak Mahendra. Iya. Sanitarian Puskesmas Cukir. Siap. Gini Bapak, banyak makanan dan jajanan pada anak-anak itu kadang-kadang dikeluhkan berbahaya. Mungkin bisa dijelaskan makanan berbahaya itu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri makanan berbahaya yang pertama adalah aroma, kemudian aromanya itu menyengat. Yang kedua adalah warnanya mencolok, kemudian dari rasanya juga agak tajam, itu ciri-cirinya. Selain itu juga dikenal dengan 5P, yaitu pengawet, pewarna, pengenyal, pemanis, dan pengental. Itu 5P. Jadi ciri-ciri makanan berbahaya seperti itu. Tetapi ada yang lebih nyata lagi apabila secara biologis kita melihat makanan berbahaya itu tidak disukai oleh makhluk kecil, misalnya lalat, semut. Jadi paling mudah apabila kita menemukan makanan, kita dekatkan kepada makhluk kecil, misalnya binatang kecil, semut, kemudian lalat, dia tidak mengerubungi, maka kita harus mencurigai itu termasuk makanan berbahaya. Lalu tindakan pencegahan untuk mengendalikan makanan berbahaya itu seperti apa di Puskesmas sendiri Bapak? Untuk tindakan pencegahan di Puskesmas Cukir, kita akan memberikan penyuluhan secara intens kepada sekolah dari tingkat taman kanak-kanak atau Rodotul Anfal, dari tingkat SD atau tingkat madrasah ibtidaiyah, tingkat SMP atau madrasah sanawiyah. Pada usia-usia dari usia 5 sampai 15 tahun itu kesukaan dari anak-anak untuk mengkonsumsi makanan jajanan. Jadi kita mengadakan penyuluhan tentang keamanan pangan. Seperti itu Bapak ya. Lalu jika ditemukan, apa yang harus dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri jika menemukan makanan yang berbahaya? Yang dilakukan di Puskesmas Cukir untuk saat ini sesuai dengan tupoksi saya seorang sanitarian adalah sebagai pembina dan pengawas. Jadi di sini kita tidak diperbolehkan untuk menyita karena kegiatan penyitaan atau pemberhentian suatu produk dari pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Sebentar, jadi dalam hal ini Puskesmas tidak berhak untuk menarik barang tersebut? Ya, jadi kita tugasnya adalah pembinaan dan pengawasan saja. Jadi seperti itu. Jadi sebatas pembinaan dan pengawasan Bapak ya? Siap. Lalu sekarang yang sedang marak litatu, yang lagi marak itu litiau ya. Apakah yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Cukir sendiri dalam hal penanganan terhadap makanan tersebut dan pembinaan dan pengawasannya seperti apa? Oke, terima kasih. Alhamdulillah sejak ada surat dari Kepala Dinas Kesehatan tertanggal 15 November tahun 2024 sebagai tim pengawas keamanan pangan di Puskesmas Cukir, yaitu saya, kemudian adik Siti Muntadiro dan adik Yunda, kita berkeliling atau kita mengadakan inspeksi mendadak di beberapa tempat. Yang pertama kita di Pasar Cukir, yang kedua di sekitar MI Perguruan Mualimat, dan yang ketiga adalah pusat grosir makanan jajanan di Desa Bandung. Pada kegiatan pertama kita sesuai dengan tupoksi kita memperkenalkan diri, kemudian kita menunjukkan surat tugas, dan kita setelah diizinkan dari pihak yang kita bina, kita mulai melihat jenis makanan litiau ini. Sedangkan makanan litiau ini adalah memang impor dari tanah Tiongkok, jadi memang sudah ada BPOM-nya, ada instruksi dari Bapak Kepala Dinas untuk mengadakan pembimbingan dan pengawasan, karena sudah ada surat dari BPOM RI bahwa makanan atau jajanan litiau ini berbahaya. Jadi kita ditugaskan untuk, bahasa kita adalah pembinaan dan pengawasan. Dari pembinaan dan pengawasan kemarin
alhamdulillah di Pasar Cukir dari 10 titik lapak tidak ditemukan, dan kita juga edukasi kepada mereka apabila sales atau penjual dari distributor, maka lebih baik kita ditolak. Yang kedua, pada saat kita datang ke di jalan atau di sekitar MI Perguruan Mu'allimat itu memang di situ banyak penjualnya, tetapi alhamdulillah tidak ditemukan juga. Setelah itu kita izin kepada Bapak Kepala Madrasah untuk mengadakan pembinaan atau edukasi di siswa salah satu kelas di kelas MI Perguruan Mu'allimat itu. Ternyata alhamdulillah sambutannya baik sekali. Alhamdulillah di desa, di salah satu desa wilayah kerja Puskesmas Cukir ternyata ditemukan 6 dus Litiau itu, dan kita memberikan edukasi pembimbingan bahwa produk tersebut sudah tidak boleh dijual. Jadi sudah ada berita acaranya dan ditandatangani. Itu yang sudah dilakukan dari tim keamanan pangan di Puskesmas Cukir. Sedikit bocoran saja, Litiau itu kenapa kok dilarang? Mungkin bisa dijelaskan di sini ada apanya sehingga tidak diizinkan untuk diedarkan. Ya, merujuk dari BPOM RI bahwa Litiau ini adalah yang disarankan untuk ditarik dari peredaran. Tentang di situ ada bahan berbahayanya atau di situ sudah menimbulkan keracunan, kita berdasarkan surat perintah dari Kepala Dinas Kesehatan. Jadi kita diminta untuk pembimbing dan pengawasan, kemudian kita mengedukasi dari konsumen, yaitu di tingkat TK sampai tingkat SMP, dari tingkat RA sampai tingkat MTS. Jadi untuk sementara memang kita diperintah atau menjalankan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kesehatan untuk pembimbingan dan pengawasan. Jadi sudah ada penugasan resmi untuk menarik atau melakukan pembinaan terhadap penyebaran bahan makanan tersebut, Bapak ya? Siap. Oke, terima kasih Pak Mahendra. Sampai jumpa di lain waktu. Ya. Semoga sehat selalu.